Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dion Saputra di channel Dion Saputra gitu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi-materi saya. Yang ini adalah tugas fikih munakahat di Fakultas Hukum Islam, jurusan Hukum Tata Negara. Sekolahnya atau kuliahnya di UIN Raden Lampung. Baik, di sini ada tugas saya yang diharuskan dikumpul di YouTube dan harus dinilai bapaknya di YouTube gitu juga. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah materi pernikahan. Nah, di sini saya akan menjabarkan isi-isi dari materi-materi pernikahan. Ya, di sini isi-isinya adalah satu pengertian, yang kedua dasar hukumnya, yang ketiga syarat-syaratnya, yang keempat itu saksi-saksi yang ada subjek-subjeknya gitulah. Baik, yang pertama itu kita akan bahas pengertiannya. Nah, di sini saya mendapatkan materi dari dosen saya yang ingin dan harus saya sampaikan supaya bisa menambah ilmu pada teman-teman sekalian. Baik, di sini pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan. Setelah akad dan nikah itu yang diharamkan itu menjadi halal dengan telah mengutarakan akad dan nikah yang benar. Nah, itu pengertiannya. Nah, ini menurut Muhammad Abu Ishrah. Ini adalah ulama terdahulu. Dia mengemukakan pengertian tentang nikah. Di sini adalah katanya nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Nah, di sini juga ada kompilasi hukum Islam. Nah, di sini terdapat perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon kolizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya secara ibadah. Nah, itu tadi secara agama ya, secara agama Islam, secara Islaminya. Nah, sekarang ini adalah secara hukumnya yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pengertiannya. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya di sini ada di firman Allah SWT, Quran surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu firman yang ada dalam Quran. Di sini juga ada hadis riwayat yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW yang bersabda dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah? Maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa. Berpuasalah engkau, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Nah, itu tadi dasar hukumnya. Sekarang rukun dan syarat-syarat nikah. Nah, rukun nikah itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu mempelai laki-laki, kedua mempelai wanita, ketiga wali,
keempat 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima itu ijab dan qabulnya. Nah, itu rukun nikahnya. Selanjutnya syarat nikahnya. Syarat nikahnya ini ada 4. Yang pertama itu syarat mempelai laki-laki. Yang pertama itu tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua kemauan sendiri atau merdeka atau saling mau, tidak dipaksakan. Yang ketiga jelas identitasnya, itu yang penting. Yang keempat tidak sedang menjalankan ihram, itu untuk syaratnya laki-laki. Ini syarat yang perempuan. Yang pertama tidak ada halangan syar'i. Yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, berarti lagi single. Yang ketiga tidak ada hubungan mahramnya. Yang keempat tidak dalam keadaan iddah atau jangka waktu yang sesudah menikah. Yang kelima kemauan sendiri, ya itu tadi sama-sama suka, tidak dipaksakan. Syarat nikahnya, nah udah itu syarat nikahnya ya. Nah sekarang syarat untuk menjadi walinya. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat tidak dipaksakan, yang kelima adil, dan yang keenam nih tidak sedang atau dalam ibadah ihram. Nah tuh syarat-syarat selanjutnya ini syarat menjadi saksinya. Kedua orang tadi saksinya itu syaratnya 1 laki-laki, 2 baligh, 3 berakal sehat, 4 adil, 5 bisa mendengar dan melihat, ke-6 tidak dipaksakan, yang ke-7 tidak sedang ibadah ihram, yang ke-8 faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Selanjutnya syarat ijab dan qabul. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, atau itu syarat ketatnya. Keduanya harus mumais. Tuh. Yang kedua, dilakukan dalam satu majelis ya. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian dari saya, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Ya, ini adalah tugas dari kuliahan saya, tugas dari dosen saya, yang mana ini adalah pelajaran fiqih munaqqahat. Di sini saya adalah menyelesaikan tugas saya, mengumpulkan tugas saya melalui video di YouTube ini. Baik, jika ada banyak kesalahan, kekurangan, saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Kalau boleh, kalau ada yang salah di komen. Kita saling belajar di sini, saling memberitahukan manfaat-manfaatnya, dan saling berdiskusi bersama. Baiklah, sampai di sini saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.